Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pertemuan untuk praktikum modul kedua, di mana untuk modul kedua kita akan memasuki pada materi percabangan di Java. Untuk praktikum pada pertemuan kali ini kita laksanakan dengan online karena dari pihak kampus belum memperbolehkan kita untuk praktikum offline lagi. Dan praktikumnya ini kita tunda online itu menjadi 2 kali pertemuan praktikum. Jadi pada tanggal 13 dan pada tanggal 20 Oktober itu kita melakukan praktikumnya secara online. Setelah tanggal 20, mungkin tanggal 26 Oktober itu sudah bisa mulai offline lagi praktikumnya. Oke, di sini kita akan mempelajari mengenai percabangan. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, setelah mahasiswa mengikuti praktikum ini, diharapkan dapat memahami esensi mengenai percabangan, menyelesaikan kasus percabangan, dan juga mengetahui dan dapat mengaplikasikan jenis-jenis percabangan pada suatu contoh kasus sehari-hari. Kenapa percabangan ini penting? Misalnya kita dihadapkan ya pada suatu persoalan ketika Anda diminta membuat sebuah program sederhana dengan Java yang bisa menghitung jumlah yang harus dibayarkan dari suatu transaksi misalnya. Dan jika jumlah pembayaran itu sudah mencapai nilai tertentu, maka pembeli akan mendapatkan bonus barang. Nah, bagaimana kita bisa membuat logika yang seperti ini? Bagaimana kita bisa membuat penyelesaian dari kasus yang seperti ini? Itu kita bisa membuat atau kita bisa menyelesaikan itu dengan program percabangan. Nah, di percabangan ini ada 3 pokok materi yang akan saya tutorialkan. Yang pertama, percabangan dengan menggunakan if. Yang kedua, percabangan dengan menggunakan if-else. Dan yang ketiga adalah switch atau case. Ini merupakan materi-materi dasar ya. Jadi, untuk semester kemarin saya rasa teman-teman sudah mendapatkan teorinya. Di sini kita tinggal praktek menerapkan ini ke dalam suatu contoh kasus. Seperti itu. Untuk percabangan pertama yang akan kita pelajari adalah percabangan dengan menggunakan if, di mana percabangan ini hanya memiliki satu pilihan atau hanya memiliki satu kondisi. Artinya, pilihan di dalam if ini akan dikerjakan jika kondisinya terpenuhi atau jika kondisi. Misal di sini kita mempunyai contoh codingan dengan if di sini jika A lebih besar daripada B, maka yang ditampilkan ketika program di running adalah tulisan seperti ini ya. A lebih besar daripada B. Kita coba langsung ke codingnya. Di situ saya mempunyai integer A dengan nilai 10, lalu integer B tadi dengan nilai 50. Kondisinya ketika A lebih besar daripada B, maka yang ditampilkan adalah seperti ini ya, tulisan A lebih besar daripada B. Oke. Di sini kita lihat ketika integer A di sini nilainya 10 dan integer B di sini nilainya 50. Ketika A lebih besar daripada B, maka yang ditampilkan adalah tulisan seperti ini. Kalau kita lihat di sini sepertinya tidak mungkin ya. Kita coba aja. Kita coba running. Di sini cuman muncul tulisan seperti ini. Karena kenapa?
Karena di sini kondisinya tidak memenuhi. Kembali lagi ya kepada pengertian yang tadi. Jadi if ini akan dikerjakan jika kondisinya ini terpenuhi. Jika memang terpenuhi A lebih besar daripada B. Namun apabila kondisi ini salah atau kenyataannya ini A tidak lebih besar daripada B, maka program tidak akan melakukan apa-apa. Itu ya, alias lanjut ke eksekusi perintah berikutnya. Tapi di sini tidak ada perintah berikutnya. Jadi yang ditampilkan untuk outputnya adalah seperti ini saja. Ketika kita balik tandanya, misal di sini A lebih kecil daripada B, sini saya balik, lalu kita running ulang. Oke, outputnya di sini akan keluar A lebih kecil daripada B. Karena apa? Karena kondisi yang di dalam sini ini terpenuhi. Makanya dia akan menampilkan tampilan yang seperti ini. A lebih kecil daripada B. Seperti itu ya teman-teman. Silakan dipahami dulu. Untuk percabangan selanjutnya adalah percabangan dengan menggunakan if-else. If-else ini merupakan percabangan dengan menggunakan dua kondisi. Jika tidak memenuhi pada kondisi pertama, maka akan masuk kepada kondisi yang kedua. Jadi pada percabangan tersebut saat baris pertama ini dilakukan pengecekan, apakah if ini terpenuhi? Jika terpenuhi maka sudah berhenti di sini. Apabila di sini dilakukan pengecekan tapi belum terpenuhi, maka akan masuk pada blok yang else ini. Jadi perintah ini yang akan dieksekusi apabila di sini tidak terpenuhi. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke coding ya. Di sini tadi saya mempunyai integer A dengan nilai 10 dan integer B dengan nilai 50. Misal di sini kondisinya ketika A lebih besar daripada B, maka yang akan ditampilkan adalah A lebih besar daripada B. Namun jika salah, jika tidak memenuhi, maka yang akan ditampilkan adalah B lebih besar daripada A. Oke, kita rapikan dulu codingannya. Ctrl Shift L, Shift A L T F. Oke, seperti ini ya. Lalu kita running. Di sini kita lihat dulu, apakah A lebih besar daripada B? Tidak ya. Kita lihat output dari programnya. Nah, di sini kan keluarnya B lebih besar daripada A. Karena kenapa? Karena di sini tidak memenuhi pada kondisi pertama. Karena A di sini lebih kecil daripada B, maka dia akan lari ke blok else dan akan menampilkan bahwa di sini B lebih besar daripada A. Selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah nested if atau if bersarang. Nah, if yang bersarang ini merupakan cabang dari if dengan struktur yang lebih kompleks. Kenapa? Karena di dalam if masih terdapat if-if yang lainnya. Dengan kata lain, terdapat sebuah kondisi if di dalam if. Seperti itu ya. Ini merupakan contoh codingnya. Terdapat if di dalam if. Di sini ada kondisi-kondisinya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke program ya. Misal di sini kita mempunyai integer basic dengan nilai 10 lalu dengan nilai 90, integer biologi dengan nilai 90,
Oke, kita masuk ke if-nya. Di sini ketika nilai basic lebih besar atau sama dengan 70, maka yang terjadi adalah kita menampilkan tampilan basic base. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke if yang selanjutnya. Jika fisiknya ini lebih besar daripada 70 juga, maka kita akan menampilkan fisiknya terpenuhi juga, seperti ini. Dan yang terakhir, ketika biologi ya, ini ada skala ketik. Ketika biologi lebih besar daripada 70, maka kita ketikkan di sini bio plus. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya else-nya di sini, ketika dia tidak memenuhi keduanya, maka yang ditampilkan adalah you fail atau gagal ya. Oh sorry, you fail in this, apa tadi ya? Bentar. This basic. Ketika kondisi pertama sudah tidak memenuhi, maka dia akan lari ke blok else ini. You fail in this basic. Oke. Terbitkan kodenya. Coba kita running ya. Hasilnya di sini langsung keluar you fail in this basic. Karena apa? Karena di sini nilai basicnya 10. Dia sudah tidak memenuhi di kondisi yang pertama, ya kan? Meskipun nilai fisika dan biologinya lebih besar daripada 70, tapi dia sudah gagal di kondisi percabangan yang pertama. Nah, misal kita ganti di sini jadi 70, maka yang tampil akan seperti ini ya. Basicnya terpenuhi, fisiknya terpenuhi, dan biologinya juga terpenuhi karena dia di sini memenuhi ketiga kondisi tersebut. Seperti itu. Dipahami dulu. Selanjutnya kita masuk di if dengan menggunakan banyak kondisi. Nah, kita juga bisa menuliskan if itu dengan banyak atau syarat untuk suatu kondisi. Banyak syarat ya untuk satu kondisi. Untuk satu kondisi itu terpenuhi, maka if-nya ini mengandung banyak syarat seperti ini ya. Ketika basic lebih besar daripada 70 dan fisik lebih besar daripada 70 dan biologi lebih besar daripada 70, maka dia akan menampilkan you pass it all. Seperti itu. Biasanya kalau misalnya if dengan banyak kondisi ini kita bisa menggunakan operator-operator aritmatik seperti itu ya, seperti ini dan lainnya. Untuk lebih jelasnya kita langsung mencoba di codingnya. Tadi kita mempunyai variabel integer basic dengan nilai 90. Lalu integer fisik
dengan nilai 90 dan integer bio dengan nilai 90. Lalu kita masuk di kondisinya. Di sini ketika basic lebih besar daripada 70 dan basicnya lebih besar daripada 70 dan biologinya juga lebih besar daripada 70, maka yang kita tampilkan adalah seperti ini. Kita rapikan dulu. Ketika kita running, yang nampak adalah ini, karena di sini dia memenuhi if dengan syarat berikut. Seperti itu ya untuk multi condition menggunakan if. Selanjutnya yaitu percabangan dengan menggunakan switch. Nah, percabangan switch atau case ini sebenarnya merupakan bentuk lain dari percabangan if atau if else if ya. Nah, bedanya percabangan ini tuh kita menggunakan kata kunci, switch, dan juga case, seperti itu. Namun format dan juga cara kerjanya itu sama. Maksud saya formatnya itu berbeda, tapi cara kerjanya ini sama. Ini merupakan contoh coding untuk switch dan case. Nah, di sini langsung saja ya kita masuk ke codingnya. Ini coding yang sudah saya ketikkan tadi. Di sini ketika kita mempunyai inputan berupa integer bulan, kita cek ya di sini. Ketika inputannya 7, maka dia akan menampilkan case ke-7, yaitu dia akan menampilkan tulisan Juli di sini. Nah, penggunaan break dan default, ini break dan juga default. Break dan default di sini gunanya untuk apa? Break ini digunakan untuk berhenti. Nah, ini untuk memerintahkan si komputer untuk berhenti mengecek sebuah case. Default di sini artinya digunakan jika nilai variabel yang diinputkan atau variabel yang sudah diinisialisasikan itu tidak sama dengan pilihan case yang ada di sini. Jadi ketika dia yang diinputkan itu 13, maka itu akan menampilkan ini ya, output seperti ini karena dia tidak ada di dalam case yang sudah ditentukan. Nah, di default ini juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir ya. Pilihan terakhir yang artinya pengecekan ini akan berhenti di default. Untuk lebih jelasnya kita coba melakukan running. Di sini saya menginputkan bulan 7 ya untuk variabelnya. Ketika di running maka yang nampak adalah Juli. Karena di sini untuk case ke-7 maka yang nampak adalah tulisan Juli. Nah, ketika saya menginputkan nilai di sini misal 14, maka yang tampak atau hasil outputnya adalah ini. Angka yang Anda masukkan salah karena 14 itu tidak termasuk di dalam case. Jadi dia berhenti di default. Seperti itu ya untuk switch dan case. Selanjutnya merupakan latihan. Nah, latihan ini kita gunakan untuk asistensi pada modul yang kedua. Di sini ada 2 soal. Kalian akan mengerjakan soal yang bawah ini ya untuk asistensi yang akan dilakukan pada tanggal 26 Oktober besok offline. Nah, untuk soal yang ini kita coba dikerjakan bareng-bareng ya di sini. Kita disuruh membuat program untuk menghitung total harga barang yang mengikuti aturan berikut.
Ya, jika jumlah barangnya yang dibeli ini lebih kecil daripada 100 buah, maka harga per barangnya adalah 10.000. Nah, jika jumlah barang yang dibeli lebih besar atau sama dengan 100 dan juga lebih kecil daripada 150, maka harga per barangnya adalah 9.500. Nah, jika barang yang dibeli ini lebih besar atau sama dengan 150, maka harga per barangnya adalah 9.000. Ini kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan if ya. Kita langsung saja menuju ke codingannya. Misal di sini kita membutuhkan variabel ini ya, jumlah belanjaan, lalu harga per barangnya ini, dan juga total. Di sini kita menggunakan scanner aja ya. Pertama, kita inisialisasi variabel dan scanner. Oke. Kita masukkan inisialisasi dulu. Ini untuk menghitung jumlah belanjaannya. Ini untuk harga per bijinya, tadi kan ada perbedaan ya. Lalu ada total belanjaan. Oke. Selanjutnya kita masukkan scanner. Kita gunakan untuk apa? Memberikan input ya. Nah, ini untuk mengambil inputnya. Dan di sini tampilkan source jumlah barangnya. Lalu sama dengan ini untuk membaca inputannya tadi ya, yang diinputkan. Sekarang kita masuk ke hitung harga. Hitung harganya. Misalnya tadi kondisi pertama, jika belanjaannya dia itu lebih besar atau sama dengan 150 untuk kondisi yang ini. Jika jumlah barang yang dibeli lebih besar atau sama dengan 150, maka harga per barangnya adalah 9.000. Jadi di sini harga per bijinya, harga per barangnya ya, terserah 9.000. Oke. Lalu kita lanjut untuk else if-nya. Jika belanjaannya itu lebih kecil daripada 150 dan lebih besar atau sama dengan 100, jadi kita menggunakan operator dan belanjaan lebih besar atau sama dengan 100, maka dia akan mendapatkan
harga, sebentar. Dia akan mendapatkan harga per bijinya itu 9.500. Seperti ini. Lalu yang terakhir, kondisi yang terakhir, jika tidak ya, jika jumlah barangnya itu tidak di antara ini dan ini, maka dia memiliki harga per bijinya itu 10.000. Nih, jika jumlah barang yang dibeli lebih kecil daripada 100 buah, maka harga per barangnya adalah 10.000. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke. Lalu untuk mencetak hasilnya ya. Cetak hasil. Di sini kita masukkan rumusnya dulu. Total belanjaan. Total belanjaan sama dengan belanjaan dikalikan dengan harga bijinya tadi. Oke. Lalu kita tampilkan di sini solve-nya, total belanjaan sama dengan berapa? Tambahkan total belanjaan. Seperti ini. Lalu solve lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kita rapikan dulu ya codingnya. ALT shift F. Nah, sini untuk cetak hasilnya. Kita coba running. Di sini ketika tadi jumlah barangnya lebih kecil daripada 100, maka dia akan mendapatkan harga 10.000. Kita coba, di sini kita memasukkan 10 barang, maka total belanjaan kita adalah 100.000. Karena kita mendapatkan harga 10.000 per barangnya. Oke, kita coba lagi, misalnya kita inputkan total belanjaan kita, misalnya total barang yang kita beli adalah 160. Maka total belanjaan kita adalah sejumlah 1.440.000, karena di sini 160 itu kan lebih besar daripada ini kan. Kita menggunakan perulangan yang ini. Jadi kita mendapatkan harga per bijinya itu 9.000. Ketika 160 dikalikan 9.000, maka akan keluar hasil belanjaan, total belanja sebesar 1.440.000. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari penggunaan dari materi ini ya, percabangan. Untuk materi selanjutnya di modul 3 kita akan belajar mengenai perulangan dan juga rilis. Nah, untuk modul selanjutnya ini mungkin lebih berat lagi. Karena untuk modul 1-2 ini kita hanya mengulas kembali, yaitu mempelajari dasar-dasar Java agar kalian itu tidak lupa. Apalagi kan kemarin itu WFH juga, belajarnya online dari rumah. Jadi kalian harus sering-sering praktek sendiri ya teman-teman. Karena kalau orang informatika, orang komputer tapi tidak bisa melakukan coding itu rasanya kurang pas. Seperti itu. Oke, demikian untuk praktikum modul kita yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan menghubungi lewat chat group ya.
Demikian, semoga ilmu yang didapatkan pada pertemuan kali ini bermanfaat dan dapat diterapkan di beberapa contoh kasus yang akan ditemui nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.